Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan. Dan salah satu nikmat yang lainnya yaitu kita bisa bergerak. Ya, nah Ustadz, kalau kita perhatikan sistem gerak yang ada pada diri kita ternyata dibangun oleh 3 komponen yang sangat penting. Yang pertama, rangka. Rangka yang kita kenal dengan istilah tulang. Yang kedua, otot. Yang ketiga, sendi. Ketiga ini saling bekerjasama, maka manusia bisa bergerak. Siapa yang memberikan? Tentu Allah yang memberikan kepada kita sebagai hambanya. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepadanya. Atas nikmat kita bisa bergerak. Apa saja yang bisa antum peroleh pada video kali ini? Di antaranya, pertama tentu harus tahu dulu apa itu pengertian rangka, fungsinya, bentuk tulang, jenis-jenis tulang, struktur tulang, dan jenis rangka yang ada pada diri kita. Untuk informasi, ternyata berapa jumlah tulang yang ada pada diri kita, ternyata jumlahnya 200 lebih. 200 lebih itu tentu ada punya nama sendiri. Apakah antum bisa menghafal namanya? Kalau bisa, bagus. Kalau tidak bisa, ya tidak masalah juga. Dah, kita balik yang pertama ya. Pengertian rangka. Rangka merupakan tulang-tulang yang tersusun secara teratur. Definisinya tulang-tulang, berarti kan banyak ini. Berapa jumlahnya tadi? Sekitar 200. Sebagian buku menyebutkan 206. Sebagian ada yang 204. Jadi Ustaz ambil kesimpulan ya sekitar 200-an ya. Secara teratur. Kenapa bisa teratur? Ya inilah kekuasaan Allah Ta'ala ya. Apa fungsi rangka pada kita? Ini Ustaz temukan di sebuah video ya. Jadi Ustaz ringkas saja. Beri, menyokong, meli, gerak 3 tempat. Yang pertama, memberi bentuk tubuh. Tanpa ada rangka, tentu tubuh kita tidak berbentuk. Seperti halnya antum makan agar-agar, supaya agar-agarnya tidak berserakan, maka ditempatilah sebuah wadah. Seperti itu juga. Tubuh kita ini wadahnya apa? Ya tulang tadi, rangka seperti antum lihat ini ya. Baru ada otot, ada daging. Ya. Apakah beda antara otot dan daging? Nah, nanti kita bahas yang gambar yang ini tuh ya. Yang kedua, menyokong. Menyokong artinya supaya tubuh kita itu bisa berdiri tegak. Alhamdulillah antum semuanya bisa berdiri. Yang ketiga, melindungi alat-alat tubuh yang nah. Kita ulangi 3 yang pertama ya. Beri, menyokong, meli. Apa beri, menyokong, meli? Memberi bentuk tubuh, menyokong, dan melindungi. Melindungi apa? Alat tubuh yang lunak lainnya. Seperti apa? Di dalam tulang ini kan tengkorak kepala kita ya. Apa yang dilindunginya? Tentu ada otak di dalamnya. Yang keempat, melakukan fungsi gerak. Ini gerak ya. 3 tempat. Tempat apa? Yang ini dia. Tempat melekatnya otot-otot dan daging. Yang keenam, tempat pembentukan sel darah. Tempat penyimpanan mineral dan lemak. Otot dan daging. Oke, kita perhatikan gambar ini ya. Ini daging. Sebenarnya daging ini, nah dari bahasa kita ini kan daging. Kalau antum mau ke pasar, pasti antum nanya ke tukang dagingnya berapa daging 1 kilo. Nggak ada antum nanya berapa 1 kilo ototnya. Ya, karena istilahnya sebenarnya otot dan daging itu sebenarnya sama. Ini kan daging, ini kan terdiri otot di sini. Yang membuat dia berbeda, daging itu ketika dia berada sudah di luar tubuhnya atau dalam keadaan sudah mati ya, atau sudah meninggal ya. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan kata daging, manusia diciptakan dari apa? Dari segumpal darah. Ada segumpal darah, setelah itu apa lagi? Menjadi daging, nah, dan lain-lainnya ya. Jadi kita ulang lagi apa fungsi rangka? Beri, menyokong, meli, gerak 3 tempat. Antum hafal aja yang ini, insya Allah antum mudah mengingatnya. Antum uraikan saja. Ya. Pengertian rangka apa tadi? Rangka merupakan tulang-tulang yang tersusun secara teratur. Nah, rangka pada manusia ternyata dikelompokkan menjadi 2. Dari 200-an tadi ya, 2 dikelompokkan.
Yang pertama kelompok besarnya kelompok aksial. Apa itu aksial? Nah, yang kedua kelompok apendikular. Nah, aksial itu yang membentuk sumbu tubuh kita. Kalau apendikular, ini anggota gerak. Aksial ini terbagi lagi berapa kelompok lagi. Ada namanya tulang tengkorak, ruas tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Kalau apendikular, itu dia. Tulang gelang bahu, gelang panggul, tulang anggota gerak atas, tulang anggota berak. Silahkan untuk perhatikan gambar ini ya. Ini gambar sederhana manusia ya. Yang warna biru ini langsung aksial. Ya, ini aksial. Yang merahnya berarti kan bagian pinggir ini apendikular, bagian bawah ya. Nah, ada. Misalnya kalau tulang tengkoraknya putus di lehernya sini kan, ada apa yang terjadi? Risiko kematian itu lebih besar. Ya, kalau di apendikular biasanya misalnya ada orang amputasi, alhamdulillah dia masih bisa hidup. Tapi kalau seandainya ini yang bermasalah serius, risiko kematiannya dia lebih besar ya. Jadi apa beda rangka aksial dengan apendikular? Kita ulang lagi ya, aksial rangka yang menyusun sumbu tubuh kita. Ya, kalau apendikular rangka yang menyusun anggota gerak tubuh bagian atas. Nih, di atas ada gelang bahu ya, gelang panggul. Nah, itu ini dekat paha kita. Lalu ada tulang gerak atas, nih lengan-lengan kita sampai ke bawahnya, dengan tulang anggota gerak bawah. Sekarang kita masuk pada bahasan bentuk-bentuk tulang seperti yang antum perhatikan gambar ini, yang biru, fokus yang biru ini ya. Nah, ini namanya tulang pipa. Kalau bahasa lainnya tulang panjang, atau bahasa lainnya untuk ingatnya paralon atau sumur ya. Kenapa disebut dengan tulang pipa? Karena memang bentuknya panjang, berongga seperti tabung atau seperti pipa. Contohnya apa? Tulang paha. Contoh yang lain yang mana? Ini dia. Pada betis, pada pengumpil, pada lengan atas. Tulang pipi, yang kedua tulang pipi ya. Ini yang warna biru ini ya. Ciri-cirinya ya seperti katanya pipi, berarti dia pipih seperti lempeng. Contohnya tulang pembentuk kepala. Ini pengertian lainnya ya. Merupakan tulang yang dibentuk oleh lempengan tulang kompak dan spon di mana bagian dalam terdapat sumsum tulang. Contoh tadi di bagian rusuk ya, tulang belikat dan tulang tengkorak. Apakah antum tahu yang tulang belikat itu di bagian mana, tulang tengkorak mana, tulang rusuk mana? Nah, insya Allah akan kita pelajari juga. Dari SD sampai antum SMA masih juga belajar tentang tulang-tulang ini ya. Apakah antum bisa menghafal 200 tulang? Kalau bisa, luar biasa antum. Nah, yang ketiga tulang pendek. Nih, tulang pendek. Ya, dia pendek. Atau tidak beraturan dia, berbentuk kubus ya, atau tidak beraturan dan dia pendek. Kata kuncinya adalah pendek. Contoh ruas tulang belakang. Dan ini juga, ini kan tangan kita ya. Nah, ternyata yang pendek itu yang mana? Ini kan panjang ini kan panjang bentuk pipa. Ternyata yang pendek yang mana? Yang ini ternyata ya, karpal, bagian karpalnya ini. Ya, ini metakarpal itu yang mana ya? Nah, ini kan jari-jari kita nih. Jadi kita kan ada ruas-ruas jari. Ruas jari kan sini, ada 3 sini. Nah, kita berzikir kan di ruas jari ini kalau dihitung 1, 2, 3 kan. 1, 2, 3 sampai sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Di ibu jari hanya jumlah 2. Kita disunahkan berzikir dari sini hitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu kelingking aja 7 dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33. Kok lebih satu ya? Nanti antum hitung sendiri aja lagi ya. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Tulang yang tidak memiliki bentuk spesifik. Contoh, pada tulang belakang, tulang penyusun wajah, tulang pinggul. Yang kelima, tulang sesamoid.
tulang yang ukuran kecil dan seperti biji wijen. Contoh pada tulang tempurung lutut atau bahasa latinnya patella. Dari 5 bentuk tulang ini, sebagian buku hanya menyebutkannya sampai tulang pendek. Sebagian yang lain ada sampai 5. Ya, jadi antum kenal lagi ya, yang mana yang tulang pendek, tulang panjang, atau tulang pipa ya. Habis itu tulang pipih, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Nah, rangka manusia dibedakan menjadi 2 macam. Tadi sudah ya, rangka aksial apa tadi? Rangka pada sumbu tubuh. Apa saja? Kalau sini ditambahkan yaitu untuk melindungi tubuh kita. Kalau rusak bagian rangka tersebut, disampaikan tadi apa? Risiko kematiannya lebih besar. Yang kedua, rangka apendikular atau apendik ya. Rangka anggota gerak tubuh. Apa saja? Anggota gerak atas, gerak bawah, tulang panggul. Nah, ini bentuk-bentuk tulang tadi. Tulang pipa yang mana? Ini di lengan atas ya. Ini dia panjang. Tulang pipi. Nah, memang tipis dia gepeng. Nah, ini tulang tidak beraturan. Ini ada tulang pendek. Tulang seamoeboid. Apa tadi namanya? Di sini ada satu lagi tulangnya kan? Tulang tempurung lutut kita. Apa tadi? Ini tulang sesamoid. Nah, kita bahas tulang aksial, kerangka aksial ya. Nah, tulang tengkorak. Nah, ini ada tengkorak. Dibilang tulang, memang ya tulang ya, sebagian dari tulang. Tapi kalau dibilang nih rangka, hanya bagian saja ya. Karena kerangka pada manusia itu banyak. Salah satunya apa? Tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini sudah dibuat pula kata-kata yang mudah untuk dihafal ya. Tempa, sepeda, ossifron. Nah, tempa, sepeda, ossifron. Nah, T, temporar, tulang pelipis. Yang mana tulang temporar? Ini dia. Nah, pelipis. Bagian mana pelipisnya di sini kan? Ya. Parietal, ubun-ubun. Yang mana tulang ubun-ubun antum? Nah, silahkan antum pegang. Nih, sphenoid, tulang baji. Tulang tapis, tulang tengkorak, occipital, frontal. Ini silahkan antum baca ini ya. Yang jelas, antum tahu yang mana tulang tengkorak. Karena tengkorak ini ada yang bagian di sininya, ada bagian wajah nanti, bagian kranial ya. Ada lagi bagian wajah nanti. Nah, ini tengkorak bagian muka, ini maksudnya bagian wajah. Kalau ini tadi tulang tengkorak bagian tempurung atau kranial. Ya. Tengkorak bagian muka, yang mana dia? Ini dia. Zigong mamak lagi panas. Nah, ini mudah ingatnya nih. Zigong mamak lagi panas. Ya. Zigong apa? Tulang pipi. Yang mana tulang pipi? Nih, antum pegang aja pipinya. Mandibula, maksila. Yang ini bahasa Latin, ini bahasa Indonesia kita. Tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang air mata. Maksudnya tulang yang tempat melekatnya otot mata ya. Nanti tulang langit-langit, tulang hidung. Nah, silahkan antum perhatikan lagi ya. Kalau bagian di sini tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, berarti ini bagian tempurungnya. Apa yang dilindungi oleh tengkorak? Ya, salah satunya apa? Otak. Nah, ruas-ruas tulang belakang. Tadi kerangka aksial apa tadi yang pertama? Tengkorak. Yang kedua apa tadi? Ini dia. Ruas-ruas tulang belakang. Nah, ini perhatikan gambarnya ya. Tulang belakang kita yang mana? Yang ini. Lalu apa ini? Yang gambar merah. Ini yang namanya tulang punggung. Ya. Ini diringkas lagi ya. Le pupi picor. Le pupi picor. Ini ada angka 7, 12, 5, 5, 4. Ini nomor cantik nih. Ya. Ternyata ini nomor berapa jumlah ruas yang ada di sana. L ini leher atau cervical, yang mana? Ini dekat leher kita, berarti bagian sininya ya. Yang kedua tulang punggung atau dorsal. Tulang pinggang atau lumbar, berarti ini tulang pinggang, ini bagian pinggang. Ini berarti ini tulang pinggang. Nah, berarti ini tulang punggung. Dekat leher, itu yang tulang leher ya. Yang keempat, tulang pinggul atau sakrum. Nah, ini sakrum, jumlahnya berapa? 5 di sini. Ekor. Nah,
Yang 4 ini tentu ada juga bagian-bagian yang lainnya. Di sini aja ada berapa jumlah tulang di sini ya. Tadi saya sampaikan di awal berapa, sekitar 200-an tulang. Ini 200 tulang, tulang belakang. Apa lagi? Nah, ini lagi. Bagian ketiga dari kerangka aksial, tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk bahasa Latinnya ribs, tulang dada sternum. Nih, perhatikan gambarnya dulu ya. Nah, ini yang tulang pipi tadi, bentukan untuk pipi. Ya, tulang dada. Ini corpus sterni ya. Nah, ini bagian baji yang runcingnya di sini. Tulang rusuk itu ada dikelompokkan lagi menjadi 3. Tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu. Palsu atau KW? Enggak lah, tulang kita tidak ada yang KW ya. Tapi namanya saja tulang rusuk palsu. Kenapa? Nah, ini ada penjelasan nanti di sini. Tulang rusuk melayang. Kenapa namanya seperti itu? Karena memang posisinya kan tulang rusuk ini kan ada, dia menempel di mana, bagian belakang dan bagian depannya nempel kemana. Di sana nanti yang buat dia berbeda namanya. Tulang rusuk sejati jumlahnya berapa? 7 pasang. Tulang rusuk palsu ada 3, 8, 9, 10, 3 berarti ya. Tulang rusuk melayang ada 2. Nah, lihat di mana dia melekat. Ya, ujung belakang melekat pada tulang belakang. Kalau depan melekat pada tulang dada. Tulang dada kita yang depan ini. Tulang belakang bagian belakangnya. Tulang rusuk palsu jumlahnya 3 pasang. Depannya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Ya, melekat pada tulang rusuk di atas. Sedangkan ujung belakang masih melekat pada tulang belakang. Kalau ini melekatnya di mana? Di tulang rusuk bagian atas. Berbeda sini. Ini depannya melekat pada tulang dada. Kalau ini tidak, dia menempel pada salah satu tulang di sini. Ya. Kalau tulang rusuk melayang, jumlahnya 2 pasang, ujung depannya tidak melekat dengan tulang manapun. Artinya dia menggantung dia. Ya. Sedangkan ujung belakangnya melekat pada ruas tulang belakang. Nah, ternyata beda tempat dia depannya di mana melekatnya, bagian belakang di mana, berbeda dia namanya. Yang jelas tulang rusuk kita ini memang dia keras ya, tapi tetap harus dilindungi. Maka jangan antum hajar dada ini. Nanti rusak tulang rusuk, patah tulang rusuknya, apa yang terjadi? Kenapa yang dilindungi oleh tulang rusuk ini? Kan banyak organ-organ penting yang dilindungi oleh tulang rusuk ini. Tulang dada. Di antaranya apa? Jantung. Apalagi ada paru-paru di sana, ada hati dan lain-lainnya. Dah, yang kedua, kerangka apendikular. Ya, ini yang menggerakkan tubuh kita. Ya, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, tulang panggul. Ini anggota gerak atas. Nah, ini tulang gerak atas ya. Nah, bedakan nanti yang mana tulang selangka, yang mana tulang belikat. Dah, ingat saja yang nampak di sini, yang terasa nanti sama antum sekarang di bawah leher itu ya, itu namanya tulang selangka. Bagian yang tipis ini, nah itu belikat nanti namanya ya. Ingat aja satu selangka udah, berarti antum udah tahu belikat. Kawannya yang sebelah di belakangnya. Ya, selangka yang mana tadi, yang tipis ini tadi ya. Nah ini berarti belikat. Nah, tulang pengumpil lagi, bedakan dengan tulang hasta. Lihat kemana arah tulangnya, kemana ujungnya, apakah di jari apa namanya ini ya? Ini kan ibu jari, ini jari apa namanya ini? Kelingking. Ya, jari kelingking ya. Kalau mengumpil ini biasanya kalau dilihat dari gambar ya, ini kan kalau yang paling pendek kan seharusnya ibu jari, berarti di ibu jari. Jadi antum mengumpil pakai ibu jari. Ini untuk memudahkan aja ya, bukan antum harus mengumpil pakai ibu jari ya. Nah, tapi dia ujungnya nanti kemana? Di ibu jari, pengumpil. Nah, berarti kalau tulang hasta berarti yang di kelingking ya. Ini tulang pergelangan tangan tadi, ini yang tulangnya pendek. Nah, tulang telapak tangan tadi ini tulang panjang ini. Tulang jari juga tulang panjang karena dia bentuk pipa ya. Nah, ini tulang lengan atas kita yang ini. Nah, ya, lengan kita kan jumlahnya sepasang. Yang kanan satu, yang kiri satu ya. Dah, anggota gerak bawah. Ini kan banyak nih. Yang A, apa ini? Tulang gelang panggul. Nah, ini tulang ekor B. Tulang duduk. Nah, ini hati-hati ya.
Jika tulang duduk ini ada yang patah, ya, yang menahan kita ketika duduk itu namanya tulang duduk. Kan ada kawannya ada di sekolah lain itu yang sangat sekali usilnya sedang asik-asik duduk atau dia mau duduk ditarik kursinya. Lalu apa yang terjadi? Tentu dia ketika duduk nanti dia menyentuh lantai. Nah, lumayan sakit rasanya apalagi kalau seandainya rusak yang ini. Akibat yang paling berbahaya dia bisa lumpuh nanti. Nggak bisa menahannya lagi ketika kita duduk, ya. Atau ketika berdiri pun sudah mengaruh pada yang lain. Ya, yang D ini apa? Tulang paha. Nah, ini tulang tempurung lutut kita ya. Nah, tulang betis, yang G. Tulang betis yang mana? Nah, tulang betis, kalau tulang kering bisa antum sentuh. Tapi kalau tulang betis, nah, itu susah antum sentuh. Rasanya kita tahu kan betis. Yang mana tulangnya? Tentu kan kita nyentuh betisnya. Nah, di dalam betisnya itu nanti ada tulang betis ya. Yang K ini tulang mata kaki. H tulang pegalang kaki ya. J tulang jari-jari kaki. Nah, ini tulang anggota gerak bawah kita ya. Nah, ini yang tulang panggul. Tadi kan kalau kerangka apendikular dibentuk oleh anggota gerak atas, bawah, sama tulang panggul. Ilium ini mengarah kata usus, berarti usus itu kan tentu dia ada yang menopangnya nanti itu. Ya, yang menopangnya apa? Ilium. Ischium ini apa? Saya lupa nih. Pubis ada tuh lagi. Nanti antum cari sendiri aja apa maksudnya. Yang ischium ini sama pubis. Jelas tulang panggul kita ini. Bukan pinggul. Nah, kalau bahasa kita kan pinggul nih. Nah, bukan untuk goyang-goyang saja ya, tapi di sana juga ada banyak tulang. Di antaranya juga ada tulang kemaluan nanti. Muara tempat kemaluan itu menempel nanti. Ya. Oke, ini jenis-jenis tulang lagi ya. Jenis tulang berdasarkan struktur penyusunnya dan namanya tulang rawan ya. Tulang rawan ada tulang keras. Yang rawan maksudnya apa? Yang jelas bahasa kita dia lunak. Bisa kita makan, misalnya di bagian kalau di ayam yang lunak yang mana tulang rawan contohnya yang bisa untuk makan. Ya, ini lagi ya. Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan. Nah, kenapa? Karena sel-sel tulang rawan ini kondrosit. Itu dibentuk oleh kondroblast dengan ruang antara sel tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur. Bersifat dentur. Ini ya karakter di tulang rawan nih. Banyak zat perekatnya, sedikit zat kapur. Kalau banyak zat kapurnya, maka dia jadi keras. Awal pembentukan tulang, semua dari kita itu semuanya dasar dari tulang rawan. Berdasarkan lama-lama kelamaan nanti berubah jadi keras. Ada juga yang tetap jadi tulang rawan tuh ada. Seperti ini contoh daun telinga di hidungnya. Kalau tulang keras, nih terbentuk dari tulang rawan yang kemudian terisi dengan osteoblast. Jadi ada tulang rawan itu nama istilahnya selnya namanya kondrosit. Kalau ini osteoblast, sel berbentuk tulang yang keras tadi. Ya, di sana juga ada jaring ikat khusus yang fungsi sebagai penyokong tubuh. Nah, ini struktur tulang. Ini tulang pada apa? Ini panjang atau pipa ya. Ada bagian epifisis, diafisis bagian tengah, ada lagi epifisis bagian atas, bagian bawah ya. Artikulasi ini yang maksudnya sendi ini. Sendi apa? Antara tulang dengan tulang kan banyak jumlahnya. Nanti dihubungkan oleh sendi biar dia tidak lepas ya. Nah, di dalam tulang, struktur tulang ini, tulang pipa ini, nah ini ada dapat rongga susun tulang ya. Endosteum, ini bagian dalamnya, paling dalamnya. Ini periosteum, bagian luarnya ya. Nah, epifisis dan cakar epifisis ini banyak tulang spon ya sini ya. Nah, antum bisa juga cari gambar yang lain seperti apa bentuk dari struktur tulangnya. Yang jelas bagian luar apa namanya? Periosteum. Dalam lagi endosteum karena sana ada pembuluh darah nanti. Nah, rongga susun tulang inilah tempat pembentukan sel darah tadi. Karena fungsi di antara rangka tadi apa? Ini tempat pembentukan sel darah ya.
Nah, sekian yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat untuk antum semua. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.